dari PHK, sehingga tema hari ini adalah ngomong PHK dampak krisis ekonomi global itu sudah sepertinya menarik untuk kita bahas. Sebelumnya di perkenalan ini saya ingin menjadi patah hari ini diborong oleh Pak Ketua. Ya, perbandingan jumlah orang yang ter-PHK year to year antara Juni 2003 dan Juni 2004. Ya, DKI, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau kita urutkan seperti ini, 4 provinsi terbesar dan semuanya di Pulau Jawa terdampak jumlah karyawan yang di-PHK. Data dari data wakil kontrol, kayaknya bisa mereka cek juga, kayaknya bisa waktunya lebih singkat, harganya bisa lebih murah, biasanya kalau bisa bagian posting atau marketing seperti itu, harganya bisa lebih kompetitif seperti itu. Jadi karena kita bersaing dengan ekonomi global seperti ini, jadi justru biasanya semakin kesini harga itu sangat menentukan. Semakin bisa murah, semakin bisa kompetitif, itu akan otomatis buyer akan memilih yang lebih murah price gitu. Cerita tentang seekor kerbau dan pemiliknya. Ini yang terjadi sering di masyarakat kita melalui media. Artinya apa? Seekor kerbau capek membaca, masuk kandang ketemu sama kambing, ditanya sama kambing, bagaimana Bu? Aduh, lumayan hari ini ada kerjaan capek, sampai keringat 2 ember. Si kambing keluar cerita sama ayam jago, dia bilang, wah itu kerbaunya ngeluh, katanya kerjanya terlalu berat, sampai keringatnya berdarah-darah. Si ayam jago ngomong sama merpati, itu si kerbau mau protes, kecapean gak dikasih istirahat sama majikan. Merpati cerita sama tikus mengatakan cerita sama tikus, dia kata itu kerbau mau protes, katanya udah gak mau kerja lagi. Coba kita tanya Apindo, karena ketua Apindo kita dari Sukabumi, mudah-mudahan tidak benar. Yang ke-7 si Muneng, aksesoris di Bogor. Ini juga yang saya lihat gugatannya di PHI masih terkait efisiensi. Ya, sepatu batu Purwakarta sudah di atas. Nah, isu terkini lagi. Ada pendapat yang menyatakan penyebab utama dari pabrik-pabrik tersebut berukuran karena penetapan kenaikan upah minimum yang signifikan setiap tahunnya, ditambah lagi daya saing antar provinsi yang tidak kompetitif. Jadi harus dijaga bersama-sama. Yang kedua, trigger yang kedua adalah hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu apa ya, filosofi yang cukup mendalam. Jadi itu yang menguatkan bahwa yang saat ini itu saat ini berarti sudah harus lebih baik daripada yang lalu. Yang besok harus lebih baik daripada ini. Jadi plus grade-nya, dan ini diulang-ulang setiap tanggal 17. Terus terangnya serentak itu ada upacara bendera kayak PNS aja. Sebetulnya, makanya kami pun ini kayak perusahaan apa PNS gitu, malah mayoritas menganalisa tentang masyarakat kita adalah kelompok kebingungan. Kelompok kebingungan Artinya begitu di PHK bingung mau nuntut kemana. Selesai nuntut enggak, karena tanda kutip manfaat dia. Tanda kutip masih banyak juga teman-teman saya serikat pekerjaan untuk duitan terus. Ada beberapa informasi yang saya dapat. Untungnya begitu saya cek Pak Hari, bukan anggota Apindo. Ada beberapa perusahaan itu yang dengan seenaknya saja memberhentikan karyawannya, tidak memberikan haknya, sehingga tergantung-gantung. Selesai tidak.
lingkungan sekarang kita kan mengetahui ada dua perjanjian, ada dua status, PKWT dengan PKWT. Iya. Nah, di lingkungan sekarang beberapa teman di PKWT, ya, itu mereka berpikir mendingan PKWT sekarang. PKWT. Iya. Permasalahannya apa? PKWT mereka diberikan kompensasi pada saat terakhir. Ya itu udah jelas. Iya. Nah, itu saya bertanya, Bang, itu bisa dinegosiasikan nggak kompensasinya? Kompensasi yang kontrak habis maksudnya? Tidak kayaknya. Oh gitu. Harus dikasih ya. Kalau udah dikasih ya. Nah, sedangkan PKWT pada saat yang terakhir, apalagi yang menurunkan ini, dalam tanda kutip mungkin perusahaan yang memang belum begitu besar ya, itu biasanya komisi juga tidak tercantum. Jadi tidak ada satu ketetapan. Pesangon atau kompensasi di bawah ketentuan undang-undang dimulai dengan kejujuran dan keterbukaan memang bisa. Jangan hanya cari menang. Itu dulu, itikadnya dulu. Benar. Apa yang dilakukan oleh PP 35 sekarang dalam jumlah sebagai undang-undang norma ini adalah mimpi saya di tahun 2009, di tahun 2007 waktu saya masih di serikat. Saya mengatakan begini, undang-undang 1306 mengatakan harus perlakuan yang sama, artinya tanpa diskriminasi. Ternyata antara PKWT dengan PKWTP itu ada diskriminasi terhadap bersama. Atau seperti apa, gimana mereka bisa membantu unit lain yang memang caranya mungkin cara mengolah skill di sana seperti apa? Skill ya, misalnya skill. Jadi kemampuan seorang atau Karena beda-beda gitu Pak, cuma kalau untuk memeratakan skill ini punya seperti apa? Oke. Terima kasih Pak. Silakan. Bahwa non skill itu diterima, artinya karya calon, maksudnya kategori misalkan mereka non skill sama sekali belum punya keahlian, itu dilatih dulu di KPK ya. Ada training, baru mereka salah satu itu bisa langsung masuk ke produksi. Itu yang untuk kategori baru lulus dari SN. Betul. Nah, yang kedua adalah training terkait dengan karyawan yang sudah lama existing. Jadi existing karyawan itu artinya mereka yang sudah lama memegang satu proses produksi. Mereka itu di training supaya bisa multi talent. Jadi yang pintar contohnya bisa programmer, pintar jago satu. Tapi dia diajarkan juga untuk proses misalkan di marketing. Berarti upskilling itu ya? Upskilling. Ya, upskilling. Betul. Kompensasinya atau istilahnya apa ya? Mereka akan dibayar lebih sesuai dengan gajinya. Jadi akan masuk ke sebuah tadi. Berarti itu yang karena kami tadi kan sebutkan ada sekian belas ribu, 13.000 ya, kalau tidak salah saya dengar. Kemudian juga adakah program semacam manajemen development program di Seritek yang katakan itu sudah sebegitu besar Pak bisa. Terima kasih. Melakukan tugas akhir dari kampus Poltek atau dari Akakom supaya mahasiswa tingkat akhir mereka bisa magang atau tugas akhirnya mendapat penelitian di industri. PBKM ya, pakai program PBKM. Mereka pada saat misalkan mereka sudah selesai, mereka bisa masuk OJT-nya, program MBB 1 tahun, nanti mereka baru biasanya sih kalau dari sekolah perguruan tinggi atau Poltek itu mereka langsung jadi level. Mereka punya grade sendiri gitu. Karena memang saat ini terus terang yang kami lihat karena perusahaannya sudah 58 tahun itu otomatis tidak bisa tidak itu harus regenerasi. Karena memang yang dulunya sudah senior itu saya sudah senior dan siapkan generasi yang asistensi
penanganan middle management yang bisa membantu transfer keilmuan atau keahlian seperti itu. Pertanyaan pertama saya ke Bang Pak itu, Pak izin Bang. Ini kan di kondisi sekarang terkait dengan Undang-Undang 2023 terkait dengan pesangon kan nilainya lebih kecil dibandingkan Undang-Undang 13. Nanti ada beberapa yang sekarang ini sedang terjadi bahwa perusahaan pengennya pakai undang-undang baru, gitu. Pakai ketentuan pesangon dalam maksudnya dengan undang-undang baru. Nah, ada beberapa perusahaan, itu ada satu yang sedang ditangani menurut pengadilan. Jadi nanti saya bertanya dari sisi tadi ada perjanjian bersama. Nanti karena kita melakukan kesepakatan sekarang untuk ke depan. Jadi kita sepakat untuk membayar uang pensiunnya sekarang berdasarkan Undang-Undang 13. Setelah itu nanti pensiun dia mengikuti perhitungan atas pensiun di Undang-Undang Cipta Kerja. Itu disepakati dua terminnya, ya tentu dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Tadi saya menarik bahwa jadi kan intinya harus terbuka ya, sampaikan. Di perusahaan ini ada kebijakan yang nantinya adalah one policy dengan menggunakan undang-undang baru. Gitu ya. Nah, apakah dalam konteks pembuatan perjanjian bersama yang nanti juga didaftarkan bahwa kita sepakat membayar uang pensiun dengan nilai sekarang berdasarkan Undang-Undang 13, tapi juga menghitung perbedaan sisinya gitu ya, dengan undang-undang baru. Contohnya misalnya kalau kita pensiun kan paling tinggi di undang-undang lama 32 gitu, dengan 2 kali. Kalau sekarang sekitar 25, ini selisihnya dibayar. Apakah itu nanti dari sisi konteks ketentuan hukum itu sah atau tidak sih sebenarnya gitu? Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa ada perhitungan pesangon pensiun atau perhitungan pensiun yang sudah disepakati dan dituangkan di dalam PKB. Undang-undang berdasarkan PKB itu adalah hukum dan keputusan. Ngapain lagi dipermasalahkan itu satu tidak? Selama PKB-nya sudah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja, maka itu menjadi hukum. Dan yang kedua, batasannya cuma satu, Pak. Apa batasannya? PKB tidak boleh lebih rendah dari undang-undang. Sementara yang disepakati tadi itu sudah lebih tinggi dari undang-undang, belum tutup mata saja. Itu tidak akan bisa dilakukan. Kecuali dia di bawah undang-undang. Itu. Yang kedua, ya. Ini meluruskan kembali walaupun tadi tidak masuk pertanyaan sedikit aja. Biar ada modal buat teman-teman kalau bicara dari luar. Banyak orang bertanya, sekarang ada yang undang-undang 6 dan ada yang undang-undang 13. Kita pakai undang-undang yang mana? Dua-duanya. Jadi begini, saya senang kalau memberikan satu penjelasan itu beranalogi. Undang-undang 13 dengan undang-undang 6 itu analoginya seperti ini, Pak. Saya punya mobil di Jakarta. Ini kan dengan Jakarta kalau 90 pasti ya. Saya punya di Jakarta sudah mengumumkan karena setiap mobil sudah terbusi. Akhirnya apa? Sebuah mesin saya ganti dengan pakai mesin BB. Maka mobil saya jalan. Dari saya kasih dari motor Lexus. Yang mau saya tanya, mobil yang saya pakai mobil apa? Mobil kalau Bapak bertanya tentang undang-undangan dan undang-undang 13 ya seperti itu. Yang kita pakai tentang undang-undang 13 yang terlalu berbawi dalam undang-undang. Jangan berbicara bahwa undang-undang 6. Karena undang-undang 6 itu apa pembahasannya saja. Bersaing apalagi dengan bidang yang sama. Karena banyaknya perusahaan yang berpindah dari pusat ke Jawa Tengah. Nah, berkaitan dengan ini yang terjadi kalau sampai saat ini
kemudian perusahaannya bilang nggak ada uang, ya, sehingga tidak bisa bayar kompensasi. Di sisi lain ada PSAK 24, ya, itu ada pernyataan standar akuntansi keuangan 24 bahwa perusahaan harus mencanangkan, termasuk kalau ada karyawan keluar dari kompensasinya. Nah, pada saat proses persidangan awal, kemudian PSAK itu menjadi sesuatu yang memang diminta, gitu ya. Sejauh mana perusahaan itu ikut PSAK itu. Itu yang pertama juga, yang kedua juga ya karena kita satu awal dulu ya, sama-sama yang juga Bapak Ibu sama Pak Moderator. Dulu ya itu juga siapa yang nyangka kan, juga itu bisa kemudian hilang dari peredaran, gitu ya, walaupun base dalam kompetisi di Indonesia, gitu ya. Tapi akhirnya ya Forex juga kami juga, gitu ya. Nah, bagaimana sebetulnya khususnya di government industri, kan saya sudah cukup ramai kan di industri memodernisasi. Ya. Karena kan kalau sepintas itu kan karena pada tenaga kerja biasanya kemudian kan akhirnya mempertahankan komparatifnya, gitu ya. Bagaimana investasi besar. Jadi salah satu yang memang sudah memang diberubah dari kami itu mengganti mesin itu dengan hanging system. Jadi yang dulunya sistemnya masih yang manual itu untuk meningkatkan efisiensi supaya efisiensinya makin tinggi, outputnya makin tinggi, terus mengurangi manpower ya, sebenarnya mengurangi orang itu dengan install hanging system. Jadi itu salah satu memang yang bisa menjadi daya tarik bagi brand, bagi buyer juga. Karena mereka melihat kalau misalkan masih konvensional, garment konvensional itu nanti akan tertinggal, akan kalah dibanding dengan negara-negara sebelah. Apalagi sekarang trennya itu adalah green industry. Jadi beberapa buyer sekarang sudah mulai mengarahkan bahwa mereka tidak mau perusahaan masih menggunakan batu bara. Mereka sudah mengkalkulasi pemakaian energi ataupun pengurangan emisi dari perusahaan tersebut. Jadi sekarang ini setiap di motor itu pasti banyak yang dipreparing. Padahal motor itu dibuat sudah sedemikian rupa melalui pengujian sebagian termasuk posisi spion di mana spion yang bisa kita bawa atau pneumonia di bawah. Artinya spion itu hanya dianggap pelengkap, bukan fungsi. Sama dengan tadi. Sebenarnya kalau usah kita mengacu pada peraturan Menteri Keuangan pun, setahu saya, walaupun saya juga akan masih nakal, saya juga banyak dari nakal. Pada saat kita mendirikan perusahaan dengan modal usaha tertentu, dengan nilai saham tertentu, maka ada yang dinamakan bank garansi. Jadi kalau ada istilah tidak mampu bayar bersama, berarti itu perusahaan tidak punya bank garansi. Atau sebagaimana yang biasa dilakukan, dirikan perusahaan, pinjam uang 1 miliar, masukkan ke bank, izin perusahaan sudah keluar, uangnya ditarik. Padahal tujuan bank garansi itu adalah untuk survival apabila ada terjadi apa. Ini nggak kita lakukan. Jadi kalau bicara hukum juga tidak mau tahu Bapak satu bayar apa enggak, kalau sudah diputus hukum itu ya bayar. Dari mana bayarnya? Ya kalau bukan kepilih ya kepilih. Karena hukum mengatakan harus dibayar. Intinya dari sana. Masalah kemampuan bayar bagaimana itu dikembalikan kepada sejauh mana perusahaan mempersiapkan. Selama ini kita terlalu asik bahwa tidak pernah ada masalah. Jadi begitu ada hubungan perusahaan kebangkan tanpa ada persiapan yang namanya anggaran cadangan. Begitu sudah terjadi sesuatu baru kebingungan. Itu. Dan
sedikit saya masuk walaupun itu pertanyaan yang khusus kepada Pak Yusef tadi. Saya hanya ke unit yang lain yang ordernya sedang bagus gitu Pak ya. Bagaimana dengan kerjaan Pak? Itu kan dengan entitas yang berbeda. Apakah itu ada dampak ke depannya seperti apa? Mungkin kalau ke Bang Marlin mungkin contohnya gini Pak. Dalam menyikapi perkembangan krisis ekonomi, kita mengalihkan industri. Contohnya tadi misalkan kalau dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, apakah itu PHK efisiensi? Karena kita ibaratnya ingin agar tidak gagal operasional. Gitu. Apakah itu kan bisa juga PHK efisiensi atau bisa disebut juga force major? Lalu efisiensi tentang force itu 0,75. Jadi beda. Maka harus dituangkan yang mana. Selama memang kita mengacu pada kejujuran dan keterbukaan, inilah yang berlaku. Cuma jangan dipakai kali. Apalagi sekarang kemudahan di undang-undang semakin dibuka. Kenapa saya katakan dibuka? Kemudian tidak harus melalui alternatif sekarang. Neraca internal pusat juga bisa sebagai bukti. Hanya saja kalau ya jujur dong. Gitu. Karena kalau nggak jujur ya bisa saja rasanya terkait hubungan kerja tadi atau katanya kalau begitu pada manusia hubungan kerja untuk karyawan tetap seperti di perusahaannya Pak Yusef itu tidak terikat kepada satu jenis pekerjaan berbeda dengan pegawai. Makanya saya katakan dia pegawai juga ada yang bisa diperbantukan, ada yang tidak. Cuma pembahasan itu nggak mungkin kita bahas ke sini kita sampai yang berupa pesangon itu satu. Kedua, pertanyaan saya tadi yang seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri juga, apa boleh kita katakan atau menurut Bang Fahri UMP, UMK maupun UMR di Indonesia ini masuk dalam kategori upah murah? Makanya setiap tahun harus di demo, setiap tahun harus ada aksi. Peraturan pemerintah yang bisa diperhitungkan masih program dana pensiun, bukan jaminan pensiun. Jadi jaminan pensiun di BPJS ini kadang-kadang pemerintah pada orang nggak mikir gitu, itu nggak bisa dikurangkan Bu, karena itu bukan program. Artinya sampai nanti apabila sudah mengarah kepada BPJS itu menjadi program pensiun yang artinya sudah ada dana pensiun pasti yang dilakukan kepada semua pekerja yang punya kewajiban itu, baru itu bisa diperhitungkan. Kalau sekarang kan masih kurang. Makanya untuk sekarang belum bisa kita terapkan itu. Yang ada adalah program dana pensiun sebagaimana yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar seperti Astra Group dan sebagainya, itu bisa kita terapkan. Tapi kalau dana pensiun BPJS atau jaminan pensiun BPJS belum bisa kita perhitungkan. Industri tekstil, jadi menarik apa yang disampaikan tadi, termasuk bicara hubungan kerja ya tidak terlepas dari namanya hubungan industrial, keterbukaan tadi yang disampaikan Pak Fahri gitu ya. Artinya ada hubungan yang harmonis yang terjalin antara pimpinan atau owner perusahaan sampai dengan floornya gitu. Nah, ada beberapa pertanyaan sebenarnya Pak Yusef. Yang pertama terkait dengan kebijakan owner tadi yang merubah kajian-kajian kebocoran dana besar di mana akhirnya kemudian dikeluarkan kebijakan merubah dari batu bara mengganti dengan energi yang lainnya gitu ya. Itu artinya ada keterbukaan yang kemudian memang apa kesadaran dari owner. Saya tahu bahwa saya Sritek juga perusahaan keluarga gitu kan, walaupun sudah TBK dan banyak juga di Bandung Kabupaten
perusahaan keluarga yang mana di banyak ketika diskusi adalah ketika ingin merubah suatu kebijakan terutama energi yang cost-nya besar, itu mungkin para owner atau para direksi sendiri yang bermain di situ sehingga kebijakan itu sulit untuk dirubah. Nah, jadi apa yang kemudian owner di sana bisa menurunkan kebijakan apa atau sikap apa yang diturunkan oleh owner sendiri kepada bawahan sehingga terjadi perubahan ekonomi itu, ya. Dan memang Serikat bukan perusahaan yang saya dari 28 tahun sudah berkarya di Indonesia, artinya akar manajemennya sudah kuat. Walaupun perusahaan keluarga, tapi sudah perusahaan terbuka. Transparansi yang diperlukan. Bapak juga bilang transparansi yang diperlukan baik dari atas sampai ke bawah. Ketika itu ada, ketika itu komunikasinya sudah ada, segala macam insya Allah ada solusi. Apapun masalahnya, termasuk masalah pengurangan orang dengan alasan apapun, efisiensi, kosmetik atau apa, terkait PHK, pemutusan hubungan kerja dan dua cara. Ketika terjadi PHK, maka harus dilakukan juga PHK. Loh, apa maksudnya? Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka harus ada juga pembayaran hak karyawan PHK. Nah, ketika ada kendala, kita juga harus melakukan PHK. Artinya pemutusan hak dengan kesepakatan. Tadi disebut dengan kesepakatan. Kesepakatan untuk menyelesaikan yang sekarang. Ya, tadi sudah ditekankan oleh Bapak Hakim. Penyelesaian karena kondisi. Sekali lagi karena kondisi dan komunikasikan itu dengan semuanya. Itu ya dari kami semua dari saudara. Tepuk tangan buat para narasumber. Salaman aja. Silakan satu lagi. Oh, satu lagi, foto ya. Oke, silakan buat Mas Kelly yang sudah nanti nanti kita foto bersama sih, dulu di sini. Lihat ke kamera, lihat ke kamera. Iya, silakan. Mbak Sari tunggu di sini, Mbak Sari. Sini tengok ini. Lagi, ya. Kemudian ke Wahyudi, Mbak David tunggu dulu di sini sebentar.